Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas antara aku dan Allah. Wal awal wal akhir Allahus samawati wal ard wal jahiru wal batinu lillahi samawati wal ard lahu kus samawati wal ard Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. La huruful alif tidak kosong, wala sautin wala alif kosong titif alif. Alif Muhammad Adam akhardiyat wahdah wahdiyat sat sifat af'al. Alif terbang, la hurufin wala sautin, tiada huruf tiada suara, inilah dia jibu. Alif terbang ini bunyikan menjadi a, i, u. Aku ini hidup, atau dengan lain kata aku Tuhan, ia Tuhan, wujud Tuhan, semuanya pun kepada Hu, dan Hu itu lenyap dalam jibu, artinya tiada huruf dan tiada suara. Inilah akhir perjalanan seorang salik atau penuntut kaum sufi atau ahli perjalanan. Demikianlah adanya. Sat, jibu, sifat. Kenyataan sat sama dengan sifat namanya asma. Kenyataan saat asma namanya af'al. Kenyataan saat kelakuan namanya syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Alif sama dengan adalah saat. Lam awal sama dengan adalah sifat. Lam akhir adalah asma. Ha sama dengan adalah af'al. Inilah yang bernama Allah yang sebenarnya. Alif sama dengan kenyataan hayatullah saat. Kaf sama dengan menyatakan alimullah. Ba sama dengan menyatakan kudratullah. Ra sama dengan kenyataan ibadatullah. Inilah kemahabesaran Tuhan Allah Azza wa Jalla kalau kita simpulkan menjadi satu. Allah sama dengan adalah nama bagi zat yang wajibal wujud. Akbar adalah nama bagi sifat hayatullah zat. Allah nama bagi batin Allah Ta'ala. Akbar nama bagi zohir. Jadi yang sebenar-benarnya takbir itu adalah menunjukkan keadaan Allah pada Muhammad. Artinya adalah zahir Tuhan ada pada Muhammad dan batin Muhammad ada di Tuhan. Berarti yang menyembah juga yang disembah. Maka yang berlaku dalam keadaan sembahyang adalah rahasia Allah semata-mata. La budullah illallah, tiada yang menyembah Allah hanya Allah. Inilah asal sebenarnya Tuhan menjadikan manusia. Kun fayakun menjadikan otak pada kita yaitu ruh idafi. Kun hak mata terang hati terang. Kun sabita nafsiyah nafsu pada kita. Kun saputi nyawa pada kita gerak pada kita. Kun sajjatur rahman kehendak pada kita. Kun sajjatullah kelakuan pada kita. Kun rahman rupa pada kita. Kun sat hayyun tiada mati. Kun ila nur rasa segala tubuh kita nama diri hamba nur haya qadim. Turna ilallahi wa yarakna illallahi wa madama ala maf'alnahu wala ajimnahu min kulli diamil azim wala nawudu bihi abadan abada. Kata Allah, nyawa itu kekuasaanku di hati putih tempat bernyawa dalam ukub, dijadikan umat manusia sekaliannya daripada air kundumullah yang bernama Nur Maya Qadim la ilaha illallah, hampir hamba kepada Tuhannya.
La ilaha illallah mawujud bil haqqi illallah, atau aku mawujud pada diri. Adapun rahasia syariat pada anggota tubuh, rahasia tarekat pada hati, rahasia hakikat pada nyawa, rahasia ma'rifat pada diri. Kalau sudah mengenal diri, nampaklah hakikat diri pencipta sekalian alam, yaitulah yang bernama Allah, tiada permulaan, tiada berkesudahan. La ilaha illallah adalah zikir. Illallah adalah zikir. Allah adalah zikir. Sunyi. Minallah sama dengan hamba. Billah sama dengan Muhammad. Lillah sama dengan Allah. Daripada Allah, kepada Allah, karena Allah. Ruhani sama dengan tubuh syariat. Rahman sama dengan hati torikat. Idofi sama dengan nyawa hakikat. Robbani sama dengan rahasia ma'rifat. Adapun rasa nurani, penguasaan dirimu adalah akalmu. Penguasa perbuatanmu adalah hatimu. Penguasa hatimu adalah rasamu. Di kedalaman rasamu ada nurani yang tak pernah terpisah dari aku. Nuranimu adalah bagian dari sifatku. Hawa nafsumu adalah pasukanku yang kujadikan musuhmu untuk mengujimu. Nuranimu adalah benteng kokoh yang aku persiapkan untukmu berlindung dari serangan musuhmu. Akalmu bukanlah tempat berlindung yang aman bagimu, karena dia mudah berkhianat terhadapmu. Dia mudah mengelabuimu. Aku selalu menjatuhkan pandanganku kepada hatimu, karena hatimu lebih dekat dengan nuranimu yang selalu berakrab denganku. Maka melihatlah dengan hatimu, mendengarlah dengan hatimu, berkatalah dengan hatimu, berfikirlah dengan hatimu, karena sebaik-baik perbuatan adalah dengan hati. Senantiasalah masuki hatimu, tenggelamlah ke dalam nuranimu, maka kau tak akan pernah terpisah dari aku yang senantiasa merindumu, karena akulah maha cinta. Adakah selain aku yang mampu memberikan kebahagiaan sejati bagimu? Akulah maha cinta yang akan memuliakanmu dengan cintaku, maka yang lain akan ikut memuliakanmu. Akulah maha cinta yang akan menghancurkan musuh-musuh tanganmu dengan cintaku, maka yang lain akan tunduk pada kemuliaanmu. Hanya satu pintaku, jangan kau saingi kehendakku dengan kehendakmu dalam nuranimu. Berikutnya mensucikan diri. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu bersih, bersihlah tubuh semuanya. Dan apabila rusak, rusaklah tubuh semuanya. Dan ketahuilah dia adalah hati. Dan selanjutnya, menurut pandangan sufi, hati adalah tempat kedatangan kasyaf atau membuka hijab rahasia Allah, dan juga ilham atau tempat petunjuk. Ia berfungsi sebagai alat untuk makrifat dan menjadi cermin yang memantulkan atau tajallih makna yang sir. Adapun yang dinamakan dengan tempat kasyaf atau ilmu batin adalah cahaya yang terang dalam hati yang bersih, yang mendatangkan ma'rifatullah yang hakiki. Dia adalah suatu cahaya yang menghilangkan tutup atau tabir, hingga menjadi jelas kenyataan Allah. Sangat jelas sekali, sama dengan penglihatan mata yang tidak diragu-ragukan lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan ilham adalah petunjuk dari Allah secara insting atau secara spontanitas, yang merupakan perwujudan ilmu laduni. Hati agar dapat selalu bersinar, perlu dibersihkan
dan alat pembersihnya adalah zikir kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu adalah alat untuk mensucikan, dan alat untuk mensucikan hati itu ialah zikrullah. Bagi Allah adalah nurani, itu sifat kata Allah. Ruhani itu asmaku kata Allah. Insani itu af'alku kata Allah. Rabbani itu satku kata Allah. Dan bagi Muhammad yang awal itu adalah nurani. Muhammad yang akhir itu adalah ruhani. Muhammad yang zahir itu adalah insani. Muhammad yang batin itu adalah Rabbani. Bagian insani, nurani itu nyawa pada kita, ruhani itu hati pada kita, insani itu tubuh pada kita, Rabbani itu sir pada kita. Dan terhimpun zat bagi Allah, diri bagi Muhammad, sifat bagi Allah, rupa bagi Muhammad, asma bagi Allah, nama bagi Muhammad, af'al bagi Allah, kelakuan bagi Muhammad. Adapun menghadapi akhir kehidupan, bila keadaan kita semakin lemah sehingga tidak dapat melaksanakan zikir tubuh, zikir nyawa, dan zikir rahasia, maka pindah pada A, I, O. Dan bila tidak mampu lagi, perhatikan berpindah kepada keluar masuknya nafas dengan disertai keyakinan. Dia juga yang keluar, dia juga yang masuk, dia juga yang tidak keluar dan tidak masuk. Akhirnya perhatian kepada tidak bersuara, yang bukan dengungan, bukan pula pendengaran, bukan pula nafas, tidak tersentuh oleh lidah. Itulah yang dinamai dengan istilah rambut selembar. Gaibkan dirimu kepada nur. Nanti Muhammad yang meneruskan kepada yang tidak terbatas, yaitu zat. Maka dengan demikian zat Tuhannya ia melihat kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Muhammad, bila engkau ditanya tentang aku, katakanlah bahwa aku lebih dekat dengan urat nadi." Selanjutnya mengenal sejati diri. Di dalam kepala ada otak. Di dalam otak ada nafas. Di dalam nafas ada ruh. Di dalam ruh ada budi. Di dalam budi ada nur. Di dalam nur ada sir Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, di dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging. Di dalam daging ada hati. Di dalam hati ada buah. Di dalam buah hati ada nyawa. Di dalam nyawa ada rahasia. Di dalam rahasia ada nur ilahi yang tersembunyi. Di dalamnya ada aku. Siapa mengenal dirinya, dia akan kenal Adam, yaitu tanah, air, api, angin. Siapa mengenal Adam, dia akan kenal Muhammad, yaitu wujud, ilmu, nur, suhud. Siapa mengenal Muhammad, dia akan kenal ruh. Siapa mengenal ruh, dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zat, sifat, asma, af'al. Ingatlah, engkau akan Allah datang. Ingat hanyalah dari Allah yang tidak lalai sekejap mata. Awaluddin ma'rifatullah adalah awal agama mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad rabbahu. Kenalilah dirimu, rata-rata baru kenal Tuhan yang nyata. Barang siapa mengenal Tuhan yang nyata, binasa bagi dirinya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya dan upaya melainkan Allah yang maha tinggi. Itulah yang disebut binasa bagi diri kita, yaitu matikan diri sebelum mati. Ketahuilah bahwa
Al-hayat atau hidup itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nyawa adalah Muhammad. Oleh sebab itu, martabat waliullah hidup dikandung nyawa dan nyawa dikandung hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa Adam adalah makhlukku. Aku ciptakan dia dengan tanganku. Aku tiupkan ke dalam tubuhnya ruhku. Aku tundukkan semua malaikatku sujud kepadanya. Aku tutupi tubuhnya dengan pakaian kemuliaanku. Cahaya di dalam cahaya aku, bayang di dalam bayang-bayang aku, hidup di dalam hidup aku, rahasia di dalam rahasia aku." Kenalilah dan pahamilah wilayah diri. Al-Haq, Yallah, Jalalahu, benar-benar menyikapkan diri dan menampakkan dalam segala sesuatu, lalu tersembunyi dalam penampakannya, maka selainnya tidak tampak dan tidak pula tersikap kecuali dengan cahaya keagungan dan kemegahannya. Bila demikian, maka akan lebih jelas dalam khairat. Aku menuturkan, tidak tampak nyata dalam wujud semesta selain kemegahan zatnya, dan tidak aku terhijab kecuali dengan hijab kerahasiannya. Demikian sampai akhir qasidah. Allah berfirman, "Dialah yang maha awal dan maha akhir, maha zahir dan maha batin." Quran Surat Al-Hadid ayat 57. Artinya adalah, Dia yang maha awal tanpa permulaan, maha akhir tanpa puncak keakhiran, maha zahir dengan sarana penyikapannya, yaitu rahasia-rahasia zat dan cahaya-cahaya sifat-sifatnya. Dialah maha batin dalam esensi penampakannya. Dia tampak dengan zatnya dan bersama dengan atsar sifat-sifatnya. Dalam Al-Hikmah disebutkan bahwa Dia tampakkan segala sesuatu karena Dia sang maha batin. Dia lipat wujud segala sesuatu karena Dialah sang maha zahir. Dia tampakkan rasa ada wujud ciptaan dengan namanya Al-Batin. Dia lipat wujud segala sesuatu dengan namanya As-Zahir karena tidak ada yang tampak nyata bersamanya. Permasalahannya ini tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang telah merasakan rasa-rasa maknawi ruhaniyah, yaitu mereka yang sudah bisa menetapkan adanya dua sifat berlawanan dalam penampakan yang tunggal dan memberikan masing-masing pihak apa yang menjadi haknya. Bagi orang-orang yang belum mencapai makom mereka, cukup dengan berpasrah menurut apa yang telah mereka perlambangkan. Bila kamu tidak melihat hilal, pasrah lafaz orang-orang yang melihatnya dengan mata kepalanya. Berikut tingkatan jiwa. Jiwa pada tahap paling rendah disebut nafas amarat, yakni nafas yang terus-menerus mendorong kepada hal-hal yang buruk dan rendah. Setelah melalui latihan spiritual, jiwa meningkat menjadi nafas lawamat, yakni jiwa yang mampu mencelah kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Bila ditingkat lagi, jiwa itu akan sampai kepada puncak kesempurnaannya. Itulah nafas mutmainnah, yakni jiwa yang tentram, damai, dan bahagia. Manusia yang memiliki jiwa yang sempurna itu disebut juga manusia sempurna atau insan kamil. Mengenal manusia sempurna ini, Al-Jami sebenarnya memberikan penjelasan yang cukup panjang. Manusia sempurna dalam kajian penganut wahdatul wujud bukan saja mengacu pada sejumlah kecil individu yang pernah hidup di muka bumi ini dan memiliki jiwa yang paling sempurna, namun juga mengacu pada ciptaan Allah yang pertama yang bersifat spiritual
dan merupakan bentuk awal segenap alam semesta. Dari banyak munajatnya yang indah kepada Allah, dia berkata, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari perbuatan yang menghabiskan waktu untuk perkara-perkara kecil yang tak berguna. Tunjukkanlah kepada kami segala perkara menurut hakikatnya. Angkatlah dari batin kami selubang ketidaksadaran. Janganlah diperlihatkan kepada kami barang yang tidak nyata sebagai barang yang ada. Janganlah kau biarkan bayang-bayang menutup batin kami, sehingga kami tidak dapat melihat keindahan-Mu. Jadikanlah bayang-bayang ini sebagai kaca yang melalui batin kami untuk menyaksikan-Mu." Setiap perkataan bicara tentang cinta tatkala mendatanginya. Daku tersimpu malu. Bahasa mulut memang bisa menerangkan, tapi cinta lebih terang tanpa kata-kata. Para sufi menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasih hakiki para pencinta sejati. Kekasih-kekasih selainnya adalah jelmaan dari tajallinya. Cinta kepada tajallinya dianggapnya sebagai cinta majasi yang secara vertikal menuju cinta sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi percaya bahwa pada hakikatnya tidak ada suatu apapun kecuali ekstensinya yang Maha Esa. Semua makhluk adalah huruf-huruf yang terangkai indah dalam lembaran wujudnya. Cintanya adalah cinta. Cinta hanya bisa dipahami lewat pengalaman personal. Namun hakikatnya mustahil direnungkan hanya dengan sekali percobaan. Manusia tak mungkin mengarungi dan menggapai cinta sejati, karena cinta merupakan jalan tak berujung. Cinta tak pernah memuaskan pecandu yang selalu dicekik dahaga. Besarkah pengaruh cinta? Demi cinta, subjek rela meniadakan dirinya sembari menganggapnya sebagai puncak kesempurnaannya. Larun yang mati akibat tersengat api lampu yang dipujanya. Semut tenggelam dan terbenam dalam gula yang dicintainya. Bagi sebagian orang, cinta lebih dari sekedar bernyawa. Karena itulah mereka mengutamakannya atas kehidupannya. Wujud keseluruhan terpadu dalam zat yang satu, sebagaimana ungkapan penyair. Wujud-wujud ini semua terpadu, meski terbilang menampakkannya di dalam perjalanan hidupmu tiada satu pun yang baku selain dirimu. Dan terkadang di dalam satu wujud terkumpul banyak sifat-sifat berlawanan menurut analisa rasio maupun kebiasaan hukum alam. Namun dengan perbedaan sudut pandang atau arah pemahaman, maka bisa disimpulkan bahwa hukum-hukum rasional, baik yang wajib, yang mustahil, maupun yang mungkin atau jais, belum tentu terus berlangsung mencapai sasaran menurut ahli batin. Hanya saja sebagian hal-hal yang relatif menurut ahli zohir bisa menjadi kepastian bagi ahli batin dengan mengembalikannya pada keaslian wujudnya dan tersaksinya al-haq di dalamnya. Dan perkara yang jais menurut ahli batin adalah berubah-ubahnya warna anggur cinta ilahi sesuai kehendak Allah terdahulu. Demikian sahabat antara aku dan Allah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.